intinya. Kalau hanya sekedar menentukan ide pokok, tokoh, alur, kemudian menentukan di mana, kapan, itu kita cuma baca saja udah ketemu. Tapi kalau kita nentukan, selain kita nentukan amanat, kemudian kita menentukan nilai moral, kemudian kita ada pertanyaan yang mengapa, maka itu sudah C2. Walaupun ini sama-sama mengidentifikasi. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, mungkin di dalam kata kerja operasional tuh ada yang mirip-mirip kata kerjanya. Tapi teman-teman tetap harus menentukan di bagian akhirnya. Mengidentifikasi untuk anak, untuk siswa SD dan SMP itu beda. Untuk SD, SMP dan SMA itu beda. Contoh, ini ada tiga tujuan pembelajaran ya, atau tiga indikator, bisa juga tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur bahan ajar di dalam tes pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur cerpen. Yang kedua yang ketiga, mengidentifikasi tokoh cerpen. Ini sama-sama mengidentifikasi, tapi yang atas pasti untuk yang bawah ini bisa untuk SMP, bisa untuk SMA. Tergantung tujuan pembelajarannya ada atau tidak. Kalau yang bawah kemungkinan bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Ini yang atas, kalau kita lihat kata kerja operasional, mengidentifikasi itu adalah C1. Tapi teman-teman bisa memikirkan secara logika. Yang pertama ini mengidentifikasi unsur-unsur bahan ajar di dalam buku teks pelajaran, di dalam teks pelajaran D, misalnya itu ya, pekerjaan mahasiswa. Ini pasti pekerjaannya tidak sesederhana itu. Maksudnya, gampangnya, kamu tidak bisa menyelesaikan ini hanya dalam waktu 10 menit. Teman-teman harus membaca bahan ajar tersebut, kemudian dilihat apakah ada penilaian di dalam sana. Kemudian bagaimana bagaimana teks di dalam sana. Apakah teks yang ada di dalam sana sesuai untuk anak SD? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak dan mungkin akan menghabiskan dalam waktu seminggu. Maka pekerjaan itu tidak sekedar C1, tapi malah C4. Kebetulan saja kata kerjanya yang diambil adalah mengidentifikasi. Sebenarnya yang benar adalah menganalisis, tapi ada beberapa orang yang membuat tujuan pembelajaran tulisnya mengidentifikasi. Padahal ini analisis ya. Karena pekerjaan ini pasti berat. Teman-teman juga sudah merasakannya. Maksud saya teman-teman sudah melakukan ya, dan teman-teman merasa ini juga termasuk hal yang berat, tidak mungkin hanya sekedar C1. Kemudian yang bagian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur cerpen. Setelah kita baca, kenapa saya sampaikan cerpennya ada untuk anak SMP dan SMA? Cerpen yang diambil dan cerpen yang ambil di Kompas itu akan beda ceritanya dan akan lebih sulit yang kita baca di Kompas. Berapa lama mengerjakannya? Kalau misalnya cerpennya itu Kompas, mungkin bisa seharian mencari unsur-unsur cerpennya, mulai dari cari tema, amanat, kemudian cari latar belakang, mungkin latarnya itu sudah mundur
mundur lagi, maju lagi. Nah ini teman-teman harus analisis lagi. Mungkin bisa teman-teman kalau anak SMP mungkin ini sampai menentukan, bisa jadi dia bisa sampai ke menganalisis. Ini melihat kata kerja. Yang bawah mengidentifikasi tokoh cerpen, tergantung lagi lihat cerpennya ya. Kalau cerpennya cuma sekedar seperti ini, misalnya bobo dan nenek, ya jelas-jelas ya. Ini pasti C1, cuma baca saja kita udah ketemu cerpen tokoh-tokohnya ada bobo, ada nenek. Atau tokohnya adalah kancil, kemudian ada harimau dan sebagainya. Ini untuk kata kerja. Tapi teman-teman nggak usah pusing kalau teman-teman sudah mengerjakannya, yang jelas pasti akan saya periksa kok kalau misalnya tidak cocok untuk anak C-nya level kognitifnya. Saya balik lagi. Ini tadi peserta didik tadi, C-nya adalah C1 dan C2. Nah ini gampang nih, nggak sampai ke bagian menganalisis. Karena ini hanya C1 dan C2, artinya indikatornya hanya C1, C2, C1, C2. Mau C2 semua, mau C1 semua, terserah. Tapi tidak ada C3, C4, C5, dan C6. Bagaimana menentukan indikatornya? Indikatornya kita baca ini apa saja yang harus mereka dapatkan atau harus mereka jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena kebetulan tujuan pembelajaran saya yang saya buat adalah mengidentifikasi ide pokok, tokoh, dan peristiwa penting serta nilai moral atau nilai moral, maka saya mengambil ini. Semuanya saya ambil materinya. Nah, teman-teman untuk menentukan apa saja materinya, maka pekerjaan teman-teman itu sudah selesai. Selesainya mana? Yang di tabel pertama kemarin yang saya suruh carilah di AI saja. Apa saja materinya. Kalau teman-teman sudah mencari secara rinci di AI, teman-teman gampang untuk menentukan indikatornya. Karena sudah dapat apa saja materi-materi yang ada di dalam sana. Nah, ini indikatornya. Yang pertama mengidentifikasi tokoh, itu sudah ada di sini. Kemudian mengidentifikasi tokoh lain, ya sama, maksudnya ada berapa tokoh di sini. Yang pertama tokoh utama, ya. Yang satu lagi itu adalah tokoh pendukung. Itu yang saya maksud di sini. Kemudian mengidentifikasi peristiwa penting, ya di sini. Sudah ada di tujuan pembelajarannya, semua saya ambil. Kemudian mengidentifikasi ide pokok, kemudian memahami alasan peristiwa, mengidentifikasi nilai moral. Semua ada C2, C1 udah. Di kolom kedua itu ditulis level taksonomi Bloomnya. Kemudian bagian teks ini untuk menentukan jawabannya ada di mana. Sebenarnya kalau yang ini mengidentifikasi tokoh dalam cerita bisa paragraf awal sampai akhir. Tapi kalau kita mengerjakan tugas atau kalian meminta siswa mengerjakan tugas, pasti di awal paragraf saja kalau sudah ketemu tokohnya ya sudah, nggak perlu baca sampai paragraf akhir. Kemudian ini juga ya, ini untuk kunci jawaban sebenarnya, paragraf 2 untuk menentukan kunci jawaban, untuk menentukan. Nah ini loh, kenapa saya sampaikan kemarin, jangan teksnya cuma satu paragraf atau potongan paragraf. Nah kemungkinan teman-teman itu ada soal yang mengidentifikasi ide pokok paragraf ini. Apa ide pokok paragraf pertama? Mungkin teman-teman mau buat seperti itu. Kemudian kalau nggak tahu lagi mau buat soal apa, ya soal keduanya ini lagi. Apa ide pokok paragraf kedua? Kan udah jadi soal lagi ya. Nah. Selanjutnya ini memahami alasan peristiwa, memahami percakapan buku dan nenek. Identifikasi nilai moral biasanya ada di bagian akhir cerita. Bagian teks ini untuk melihat kunci jawabannya ya, untuk mengetahui jawabannya. Selanjutnya soalnya bisa terdiri, tadi saya sampaikan ada 5W plus 1H. Kalau mengidentifikasi tokoh jelas siapa, mengidentifikasi tokoh siapa, apa, kemudian di sini ada
mengapa, dan ada nilai moral apa. Dan untuk yang terakhir adalah kunci jawaban. Ini gampang sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Artinya ini contoh-contoh soal yang bisa dilakukan untuk anak SMP dan SMA. Beda ya, apa bentuk lubang pada daun yang dilihat Bobo? Terpaksa dia harus membacanya benar-benar. Kedua, mengapa nenek tidak ingin membiarkan daun-daun di kebunnya berlubang? Teman-teman dibaca saja dulu nanti apa yang saya tulis di sini. Minggu depan bisa teman-teman tanyakan karena saya yakin teman-teman pasti bingung. Selanjutnya, pekerjaan terakhir. Kalau soal teman-teman itu adalah uraian atau isian panjang, misalnya soal teman-teman itu adalah misalnya teman-teman membuat tentang teks deskripsi dan tujuan pembelajaran akhirnya adalah menulis teks deskripsi. Nah, soal teman-teman satu saja soalnya adalah buatlah satu paragraf teks deskripsi tentang rumahmu. Pasti setiap siswa akan menjawab dengan cara yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara teman-teman menentukan kalau yang misalnya Cindy misalnya ini nilainya 100 untuk soal nomor 1 atau Fadil ini nilainya 90 karena ceritanya nggak baik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kan nggak bisa dengan kunci jawaban seperti ini. Kalau tidak bisa menggunakan kunci jawaban itu, maka buatlah rubrik penilaian sederhana. Saya ada memberikan contoh ya, kita bisa mengikutinya. Contoh rubrik penilaian sederhana. Biasanya contoh rubrik penilaian sederhana itu kalian bisa memberikan nilai 4 kalau nilainya tinggi, kalau bagus banget itu tugasnya atau paragrafnya, kemudian ada 3, ada 2, ada 1. Ada juga seperti ini di bawah, ini sampai 5, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya ini ada di mata kuliah evaluasi ya. Misalnya seperti ini. Ini kan yang membuat paragraf, yang ini saya berikan contoh lain misalnya. Misalnya di sini misal menjawabkan seharusnya jawabannya itu ada 13 tokoh. Ada 13 tokoh di dalam novel. Ternyata si misal hanya menyebutkan 12. Dari 12 tokoh itu, apakah dia baik sekali, apakah dia baik, atau dia cukup, atau dia kurang. Nah, ini teman-teman yang menentukannya sendiri. Bu, saya nggak ngerti kata-kata ini. Saya memperbolehkan teman-teman untuk melihat AI, tidak ada masalah. Balik lagi ya, saya tidak memaksa teman-teman untuk membuat ini karena saya tahu mata kuliah evaluasi dulu. Ini diperbolehkan untuk melihat di AI asal promnya sesuai dan cocok. Kalau soal teman-teman bentuknya seperti ini, sebutkan semua tokoh yang muncul di novel tersebut dan karakternya masing-masing. Yang ini soal pertama yang saya berikan contoh, buatlah satu paragraf tentang teks deskripsi tentang rumahmu. Misalnya
Ini contoh teman-teman bisa kok, bisa maksud saya menggunakan AI, tidak ada masalah. Ini adalah rubrik penilaian apabila soal tersebut tidak bisa menggunakan kunci jawaban yang langsung. Kalau yang langsung ya gampang, ini gampang ya, jawabannya 3 Bobo, nenek, bintang, Bobo suka peduli atau suka membantu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mengapa, analisis, nilai moral apa yang dapat ditafsirkan, biasanya kita akan menggunakan rubrik penilaian. Atau kalau teman-teman misalnya, ini kan kalau misalnya bukan ya, kalau ini menulis, ini adalah mata kuliah membaca, keterampilan berbahasanya membaca, ini juga membaca, ini penulis. Kalau berbicara bagaimana, Bu? Nah, ini contoh kalau misalnya berbicara, teman-teman mau menilai cara dia mempresentasikan atau mungkin berpidato. Aspek 1, misalnya ini berpidato ya, penguasaan materi yang dipresentasikan. Anda bisa mengikuti contohnya. Seandainya ada yang teks pidato, ini apa? Ini adalah penilaian kalau berbicara. Kalau misalnya teman-teman berbicara kan nggak mungkin nih halnya seperti ini. Sebutkan tokoh, nggak mungkin. Pasti soal-soalnya kalau berbicara otomatis tentang bagaimana cara, atau coba mungkin pertanyaannya seperti ini nanti soalnya. Kalau bicara kemungkinan yang pertama adalah teks pidato, kedua bacakan, ini adalah contoh soal berbicara. Tulisnya gampang, Bu, kami nggak ngerti gimana cara buat soalnya. Kalian buat saja, belajar bersama-sama dengan AI, ya. Apa yang kalian paste saja, kalian pelajari. Setelah kalian pelajari, tentukan dulu apakah cocok dengan teks Anda atau tidak. Kalian bisa menggunakan prompt, buatkan indikator. Saya tahu itu nggak perlu, itu sebenarnya teman-teman juga sudah tahu ya. Buatkan indikator soal untuk tujuan pembelajaran ini. Nanti dia akan berikan. Sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Jangan diambil mentah-mentah. Nanti salah semua, ulang lagi. Kemudian nanti sekalian tentukan level kognitifnya. Sudah, nanti ketemu, saya tahu itu, pasti ketemu. Kemudian tolong, ini nggak mungkin ya Allah, ini jangan juga kalian masukkan semuanya tuh, atau teksnya sudah kalian masukkan dalam AI, langsung tolong buatkan soalnya, jangan gitu juga ya. Saya tahu itu bisa juga dilakukan, tolong buat soalnya, bisa juga. Ini ya coba berpikir aja, ini kalau misalnya dia sudah bantu kalian buat soal, setidaknya coba kalian hanya menentukan bagian teksnya, dan ini nih kunci jawabannya, coba kalian yang kerjakan, jangan semuanya AI. Rubrik penilaian sederhananya nih ya, yang penting teman-teman sudah tahu apa yang akan dinilai, dan rubrik penilaiannya saya perbolehkan menggunakan AI, yang penting cocok. Nanti akan saya baca
Kalau kalian ambil mentah-mentah, saya tahu tuh nanti nggak cocok. Wah, ini ternyata nggak cocok, Bu, saya ambil aja, jangan seperti itu. Ini saya membebaskan teman-teman untuk melihat AI, tapi dengan catatan semua harus disesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman sudah saya ajarkan kepada teman-teman. Soalnya cukup 5 untuk setiap orang. Buat tabelnya dulu. Kalau tidak ada kunci jawaban berarti ini dihapus. Ini kalau tidak ada kunci jawaban ganti dengan tulisan di layar. Kalau tidak ada kunci jawaban, misalnya ada 5 soal, tapi dari 5 soal itu 4 soal ada kunci jawaban, 1 soal itu tidak ada kunci jawaban, karena berbentuk penilaian, maka berarti di sini nanti kunci jawaban ditulis, kunci jawaban atau penilaian. Bu, ya, ini berarti tugas individu ya, Bu? Tugasnya kan kemarin ada 5 teks ya. Nah, ingat itu 5 teks, satu orang pasti satu teks. Satu lagi tugasnya adalah satu teks menyimak. Jadi satu teks menyimak itu secara berkelompok. Baik, Bu. Ya, ada 6 ya. Seingat saya jadinya 6 ya. Ada 5 teks per individu, satu teks per kelompok yaitu menyimak. Kalian saya bolehkan ya, kemarin balik lagi saya bolehkan untuk melihat AI asal itu nanti di screenshot apa yang kalian tanyakan di AI. Ada yang mau tanya dulu? Ibu, itu individu tapi filenya digabungin atau tetap individu, Bu? Oh, itu nanti digabungkan. Tapi akan saya bagikan formatnya insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan ya, Feby. Saya tadi ingat ini Feby banyak. Ada lagi yang mau tanya dulu? Gini, Bu, yang membuat soal ini dengan kelompok yang minggu lalu yang sudah dipilih kan, Bu? Betul, sama-sama. Pokoknya itu nanti tugasnya nanti dikumpulkan jadi satu, itu satu kelompok yang sama. Hanya saja kalau tugas individu nanti dia tetap, maksudnya tugas individu tetap digabungkan dalam satu kelompok tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau tanya? Yang lain? Teman, kalau misalnya ini teman-teman silakan sudah mulai bisa membuatnya, minggu depan insya Allah kita akan ketemu secara langsung dan saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Mau kerjakan cuma 10%, 15%, 40%, atau semuanya sudah dikerjakan silakan, tapi saya akan meminta setiap kelompok presentasi ke depan. Ya, maksud saya biar nggak berkali-kali saya menjelaskan kira-kira yang salah bagian mana. Minggu depan. Nggak harus semuanya diselesaikan, nggak semua harus diselesaikan. Kemudian minggu depan juga akan saya berikan formatnya. Jadi formatnya sudah ada untuk menulis bahan ajar, tinggal kalian memindahkan ke dalam format tersebut. Kalian pasti sudah tahu sebenarnya sih, dalam buku ajar yang kalian temukan itu kan ada bab. Kemudian dari bab itu ada judul tema. Itu kalian yang akan menentukan. Ya, ada gambar. Kalau teman-teman sudah mulai mau mencari gambarnya ya silakan. Kemudian sudah menentukan saya mau pakai huruf apa, kemudian mau pakai warna merah, mungkin biru, kuning, terserah. Mau buat covernya mulai sekarang juga boleh. Tapi minggu depan saya ingin melihat apa yang sudah teman-teman kerjakan dari tabel 1 kemarin, tabel 2. Yang ini kalau memang belum selesai, mungkin cuma 10% atau baru satu soal karena nggak paham, nggak apa-apa, kerjakan aja dulu saja. Teman-teman ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Tadi Ibu bilang 5 teks satu individu, maksudnya yang mana ya, Bu? Maksudnya? Karena ini ada 5 teks, Bu. Cuman bikin individu, cuman sampai di TP, Bu. Jadi ada 5 teks individu. Ada tugas ketiga. Mungkin teman-teman masih ingat ya tugas ketiganya apa? Tugas ketiganya kemarin mencari teks keterbacaan untuk elemen menyimak. Nah, mungkin ini ya ada ingat? Ya ada kan? Iya ada. Berarti Uci itu ada satu lagi. Uci harus mencari teks menyimak. Teks untuk elemen menyimak, tujuan pembelajaran menyimak. Kemudian itu harus dibuat soalnya juga. Itu pekerjaannya nanti kalian harus membuat audionya.
mirip sama mata kuliah literasi digital sebenarnya. Jadi kalau misalnya di literasi digital kalian juga buat, dan kemudian ini sekaligus bisa jadi satu, nggak capek-capek ya. Sama ini, literasi digitalnya kan kalau nggak salah saya membuat media pembelajaran ya, tapi kalau tujuan pembelajarannya sama nggak apa-apa, itu aja yang digunakan. Ada lagi yang mau tanya dulu? Kalau 1/4 itu berarti cuma 5 teks Bu, yang 4 individu tambah 5. Betul. Kalau misalnya berempat berarti 5 teks ya. 4 individu, 1 teks menyimak. Oke Bu. Kalau hanya sendirian berarti 2, 1 teks individu, 1 menyimak. Yang lain ada yang mau tanya? Kalau mau diganti juga boleh teksnya. Kalau ngerasa aduh ini susah ini buat soalnya, rasanya kalau dibantu AI agak susah. Ada lagi yang mau tanya? Ini Bu, untuk teks membuat soalnya kami ngikutin teks yang ada di buku yang kami analisis juga Bu, atau bebas Bu? Jadi gini, untuk soal kan kalian sudah tentukan keterbacaan teks ya, itu sudah kan? Sudah tentukan ya. Nah, teks itu yang dibuat soalnya. Misalnya kamu udah baca teks apa, misalnya judul teksnya adalah bencana alam. Nah, teks itu yang ditentukan. Jadi nggak kemana-mana lagi, nggak teksnya kemana-mana. Oh iya Bu, siap Bu. Itu untuk teks elemen yang menyimak kan Bu, yang bersama-sama kelompok kami buat pertanyaannya lagi Bu. Individu juga. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi kalau misalnya individu tadi seperti punya baby anggotanya 4, otomatis ada 5 teks dan otomatis soalnya ada 20. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain ada yang lagi yang mau tanya dulu? Jangan malu tanya ke teman-temannya ya, biar nggak salah ini. Insya minggu depan kita ketemu di jam 7.30 ya, langsung ketemu di kelas. Bu, Ya. izin Bu, bertanya tadi Bu bilang kan kalau dia 5 anggota berarti 5 teks, jadinya 25 soal. Berarti dari soal cerita yang dibikin per anak itu, per orang itu, misalnya saya teksnya rajin olahraga membuat badan sehat. Berarti saya buat 5 soal dari cerita saya itu, begitu kan Bu? Betul. Jessica yang naik. Iya Bu, berarti itu tugas individunya kan Bu? Betul. Oke Bu, baik-baik mengerti. Ya. Kalau begini yang teks yang kelompoknya ya 5 soal aja, 5. Yang lain boleh tanya dulu. Kalau nggak paham boleh teman-teman tanyakan dulu. Ini gampang saya rasa kalau soal, karena saya tidak menuntut kalian harus membuatnya. Tapi kalau nanti kalian buat skripsi, kalian harus buat soal yang baik. Ini karena kebetulan saya minta AI aja. Saya rasa hindari aja ya skripsi ini buat soal. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Tidak ya. Kalau tidak ada, sekali lagi saya sampaikan untuk soal ini saya izinkan teman-teman untuk melihat AI dengan catatan bahwa apa yang kalian cari AI itu kalian harus cek kembali dan analisis kembali apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran teman-teman dan harus sesuai dengan level taksonominya. Jangan asal diambil saja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya berikan waktu teman-teman untuk mengerjakannya. Minggu depan kita akan